Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Heni, perkenalkan nama saya Seven Dwi Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS Data Mining, yaitu pembahasan yang saya ambil adalah segmentasi kursus online menggunakan metode K-means clustering pada dataset Udemy. Suatu data analisis tidak pernah hadir dari proses sesaat, namun dari proses matang yang di-guide oleh standar yang tinggi. Data mining menyediakan berbagai metodologi yang bertujuan untuk menjadi kerangka data mining dalam mengelola, menganalisis, dan juga memahami data secara mendalam. Dengan metodologi yang tepat, kita dapat mengubah data mentah menjadi wawasan yang berharga, membantu dalam pengambilan keputusan strategis, dan juga memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis dan juga organisasi. Salah satu metodologi yang paling terkenal dan juga banyak digunakan dalam data mining adalah Cross Industry Standard Process for Data Mining atau yang disingkat CRISP-DM, yang menawarkan pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk menjalankan proyek data mining, mulai dari memahami kebutuhan bisnis hingga penerapan solusi di lingkungan operasional. Tahapan pada CRISP-DM. Yang pertama ada Business Understanding, lalu Data Understanding, selanjutnya Data Preparation, lalu Modeling, dilanjutkan Evaluation, dan yang terakhir Deployment. Untuk Business Understanding, yang bertujuan untuk memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menentukan tujuan bisnis, menilai situasi ketersediaan sumber daya, menentukan tujuan pengumpulan data, dan juga menghasilkan rencana proyek. Yang kedua, Data Understanding, yaitu tahap pemahaman data yang mengidentifikasi, mengumpulkan, dan juga menganalisis kumpulan data yang dapat membantu untuk mencapai tujuan proyek. Dan juga tahap ini mengumpulkan data awal, menjelaskan data, menjelajahi data, dan juga memverifikasi kualitas data. Yang ketiga, Data Preparation. Fase ini sering disebut data mining, yaitu menyiapkan kumpulan data akhir untuk pemodelan. Kegiatan pada fase ini adalah memperbaiki kualitas data agar sesuai dengan proses modeling yang akan dilakukan berikutnya. Yang keempat, modeling. Pada tahap ini, membuat dan menilai berbagai model berdasarkan beberapa teknik pemodelan yang berbeda. Pada tahap ini ada 4 tugas, yaitu memilih teknik pemodelan, menghasilkan desain pengujian, membangun model, dan yang terakhir menilai model. Evaluation. Fase evaluasi ini melihat lebih luas model yang paling sesuai dengan bisnis dan yang harus dilakukan selanjutnya. Ada 3 kegiatan yang mewakili fase evaluasi ini, yaitu evaluasi hasil, proses peninjauan, dan penentuan langkah selanjutnya. Yang keenam, deployment. Ini adalah tahap terakhir dan paling penting dari proses CRISP-DM. Perencanaan untuk deployment dimulai dari fase business understanding, dan harus menggabungkan tidak hanya untuk menghasilkan nilai model, tetapi juga mengonversi skor keputusan dan penggabungan keputusan tersebut. Di sini saya menggunakan metode atau konsep klasterisasi untuk segmentasi kursus online menggunakan algoritma K-means clustering pada dataset Udemy. Yang pertama, Business Understanding. Problem Udemy memiliki ribuan kursus dengan berbagai harga, durasi, tingkat kesulitan, dan juga jumlah pelanggan. Namun dengan banyaknya pilihan, pengguna kesulitan menemukan kursus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, Udemy membutuhkan strategi pemasaran dan rekomendasi kursus yang lebih baik. Tujuannya, mengelompokkan kursus Udemy ke dalam beberapa klaster berdasarkan karakteristik tertentu. Contohnya saja harga, jumlah pelanggan, ulasan, dan juga tingkat kesulitannya. Yang kedua, membantu pengguna menemukan kursus yang sesuai dengan minat dan anggaran mereka. Yang ketiga, memberikan insight kepada Udemy untuk strategi pemasaran, penetapan harga, dan juga rekomendasi kursus. Data Understanding. Data yang digunakan dalam
Penelitian kali ini yaitu saya ambil dari Kaggle dengan dataset Udemy Online Education Course Dataset. Kumpulan data tersebut berisi tentang kursus pendidikan daring yang ditawarkan di Udemy, salah satu platform pembelajaran daring terkemuka. Dataset ini memiliki 3.678 entry dengan beberapa kolom, yaitu harga, 6 subscriber, number review, number lectures, dan content duration. Kumpulan data ini dapat digunakan untuk menganalisis tren dalam kursus daring, termasuk aspek-aspek seperti harga, popularitas, dan durasi kursus di berbagai mata pelajaran dan tingkat. Kumpulan data ini dapat membantu dalam memahami permintaan untuk mata pelajaran tertentu, struktur harga kursus berbayar, dan profil umum kursus dalam hal kuliah dan durasi. Kumpulan data ini dapat digunakan untuk menganalisis tren dalam pendidikan daring, termasuk popularitas, harga, dan juga struktur konten. Kumpulan data ini dapat membantu dalam memahami permintaan untuk mata pelajaran tertentu, menilai hubungan antara harga, kursus, dan juga pelanggan, dan mendapatkan wawasan tentang karakteristik kursus daring yang populer. Berikut untuk datasetnya. Yang pertama ada variabel atau atribut price dengan tipe data integer yang berguna sebagai harga kursus dalam US dollar. Lalu ada 6 subscriber dengan tipe data integer, yaitu jumlah pelanggan yang mendaftar dalam kursus. Lalu ada 6 reviews dengan tipe data integer, yaitu jumlah total ulasan yang ditinggalkan oleh pelanggan. Lalu 6 lectures dengan tipe data integer, yaitu sebagai jumlah kuliah yang termasuk dalam konten kursus. Lalu ada atribut content duration dengan tipe data real dengan total yaitu sebagai total durasi konten kursus dalam jam. Selanjutnya data preparation. Berikut adalah dataset Udemy Online Education Course. Pada algoritma klasterisasi tidak memerlukan label atau kelas. Semua data bersifat atribut. Berikut tampilan dataset pada aplikasi RapidMiner. Selanjutnya, pada dataset ini terdapat 378 data dengan 5 atribut. Tidak terdapat missing value pada data dan juga tidak terdapat data noise. Semua datanya bersifat numerik yang cocok untuk penerapan algoritma K-means clustering. Selanjutnya, perlu dilakukan normalisasi karena skala tiap fiturnya berbeda. Teknik normalisasi paling cocok adalah min-max scaling yang bisa diterapkan dengan operator normalize di RapidMiner. Berikut saya tunjukkan pada aplikasi RapidMiner. Di sini kita menggunakan operator normalize dengan metodenya. Saya pilih range transformation dengan minimal 0 dan maksimalnya 1. Jika kita jalankan, berikut hasilnya. Data akan dinormalisasikan agar jarak antar data atribut tidak terlalu jauh untuk memudahkan dalam pengolahan data pada algoritma K-means. Kenapa normalisasi penting dalam algoritma K-means? K-means menggunakan jarak Euclidean untuk mengukur seberapa dekat satu data dengan jarak cluster. Dengan rumus jarak Euclidean berikut. Jika skala data berbeda, fitur dengan nilai besar akan mendominasi hasil clustering. Contohnya, untuk atribut price bisa bersekitar antara 0 US dollar sampai 200 US dollar. 6 subscriber bisa mencapai ribuan atau bahkan ratusan ribu. Content duration dalam satuan jam mungkin hanya berkisar antara 1 sampai 50 saja.
Tanpa normalisasi, 6 subscriber akan memiliki pengaruh lebih besar daripada fitur lain karena skalanya lebih besar. Ini bisa menyebabkan hasil cluster yang tidak akurat. Berikut data normalize yang sudah kita praktekkan tadi di RapidMiner. Terapkan pada semua fitur atau atribut numerik sebelum menjalankan K-means clustering. Selanjutnya, tahap modeling. Model dataset yang digunakan yaitu K-means clustering. Model yang dihasilkan oleh algoritma K-means pada RapidMiner yaitu bertujuan sebagai pengelompokan data ke dalam cluster berdasarkan kesamaan antar data. Algoritma K-means sendiri masuk ke dalam algoritma unsupervised learning. Tujuannya untuk meminimalkan jarak antara setiap titik data dengan centroid cluster yang telah ditentukan pada algoritma K-means. K-means bekerja dengan pendekatan iteratif untuk membagi dataset ke dalam cluster berdasarkan jarak Euclidean. Berikut adalah contoh atau penerapan model algoritma clustering. Di sini ada datanya, lalu kita normalize, lalu data dari yang sudah di normalize akan masuk ke input dari algoritma clustering. Lalu kita coba untuk membuat menjadi 2 cluster saja dulu, lalu kita running. Di sini data sudah terbagi menjadi beberapa cluster. Berikut gambaran singkat dari model algoritma K-means. Dalam menggunakan algoritma K-means digunakan juga teknik elbow method, yaitu teknik grafis yang digunakan untuk menentukan jumlah cluster optimal dalam algoritma K-means. Metode ini bekerja dengan menghitung dan memplot average within centroid distance untuk berbagai nilai K. Seperti pada gambar dan keterangan berikut, saya sudah melakukan beberapa kali percobaan, yaitu dari data 2 cluster hingga data 7 cluster. Yang pertama, untuk data 2 cluster, average within centroidnya bernilai 0,031. Lalu 3 cluster 0,019, lalu 4 cluster 0,015, K5 0,012, K6 0,01, lalu K7-nya 0,009. Ikut data percobaan dari 6 cluster yang saya coba dari cluster 2 sampai cluster 7. Selanjutnya evaluation. Kita kembali ke RapidMiner. Dari data-data average within centroid yang sudah kita himpun tadi, seperti contohnya seperti ini. Ini salah satu hasil dari operator performance vector yang kita gunakan untuk mencari average within centroid distance. Seperti berikut. Di sini pada percobaan ini yaitu dengan cluster 2 dengan menggunakan operator performance clustering, kita bisa mendapatkan hasil dari average within centroid distance-nya. Lalu kita uji coba kepada cluster yang lain, yaitu cluster selanjutnya cluster 3, cluster 4, cluster 5, cluster 6, dan yang terakhir cluster 7. Setelah itu datanya kita himpun ke dalam Excel.
data cluster 2 sampai cluster 7. Selanjutnya kita buat grafiknya, lalu akan muncul grafik sebagai berikut. Dari grafik ini maka dapat ditarik kesimpulan dengan teknik elbow method kita menggunakan cluster ketiga yang paling membentuk sebuah siku, yaitu pada kursus yang saya arahkan tersebut. Pada itu kita akan mengambil cluster yang ketiga. Oke, bisa dilihat kembali dari grafik ini, maka titik elbow-nya terjadi di cluster 3 karena setelah itu penurunan average within centroid distance mulai melambat. Maka jumlah cluster yang optimal adalah 3. Selanjutnya berikut hasil model dari algoritma Cummins dan juga hasil centroid table model dari algoritma Cummins. Kita kembali ke RapidMiner. Oke, setelah kita tadi menentukan jumlah cluster yaitu 3, lalu kita bisa merunning algoritma Cummins, maka akan muncul beberapa data berikut. Pertama akan muncul cluster modelnya, yaitu ada 3 cluster dengan cluster 0 639 item, cluster 1 603 item, cluster 2 2436 items dengan total itemnya yaitu 378. Lalu ada centroid table-nya. Di sini ada 3 cluster dengan 5 atribut. Lalu kita ke example set-nya. Bisa kita lihat data sudah terbagi menjadi 3 cluster berdasarkan karakteristik kedekatan data tersebut. Kita buka statistiknya seperti berikut. Cluster yang paling banyak yaitu cluster 2 dengan nilai 2436. Lalu kita masuk ke data visualisasinya. Di sini contohnya di sini pada sumbu X saya menggunakan jumlah subscriber, lalu untuk sumbu Y-nya atau value kolomnya menggunakan content duration. Bisa terlihat cluster-cluster yang terbentuk, 3 cluster yang terbentuk. Di sini kebanyakan mengumpul pada konten durasi yang sedikit dan dibarengi juga dengan jumlah subscriber yang sedikit. Kita bisa ubah untuk value kolomnya, kita ganti ke price, maka akan muncul grafik seperti berikut. Kita lihat terbagi menjadi 3 cluster. Bisa kita ganti lagi ke contohnya ke review. Seperti ini hasilnya. Lalu kita coba ke lectures-nya, menghasilkan visualisasi seperti ini. Baik, kita kembali ke presentasi. Berikut hasil visualisasi algoritma Cummins clustering yang sudah kita praktekkan di RapidMiner tadi. Selanjutnya hasil performance vektornya pada algoritma Cummins clustering dengan nilai
klaster yang kita ambil 3 sesuai dengan hasil dari album method tadi. Lalu tahap deployment. Yang pertama, penerapan pada platform Udemy. Gunakan hasil clustering untuk membantu pengguna menemukan kursus yang sesuai. Lalu menggunakan cluster sebagai dasar untuk sistem rekomendasi kursus yang serupa. Selanjutnya, untuk strategi pemasaran, Udemy dapat memberikan diskon atau promosi berdasarkan cluster. Lalu dapat digunakan untuk menentukan strategi harga dan pengembangan kursus baru. Simpulannya, dengan K-mean clustering, kursus Udemy dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik harga, pelanggan, dan juga ulasan. Ini akan membantu pengguna dalam memilih kursus yang sesuai dengan mereka dan membantu Udemy dalam strategi pemasaran serta pengembangan kursus. Demikian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.